الله وبركاته. نحن اليوم في رمضان أيام فضيلة، اشترينا بطيخ مصري من مصر. الأخوة بمصر قصين القرآن الكريم، حاطين قصاص القرآن الكريم تحت البطيخ. هذا الشيء برسم الأزهر الشريف، برسم جمهورية مصر العربية الإسلامية، برسم السيسي. بطيخ مصري يا أمة محمد، يا أمة العرب، يا أمة الإسلام. كيف نحن الله بده يرفعنا رايه وعملهين القرآن، عملهين أقدس كتاب الله أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. وين الأمي؟ وين العالم؟ وين العرب؟ بدكم إيانا الله يعزنا؟ ما راح يعزنا، راح يذلنا والله يسترنا بالأعصاب. Ya, Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, sedang viral ya sebuah video. Dan dalam caption video ini ya dia menulis, ini dimuat oleh akun IG ya Samdi09. Ya, dalam caption ini dia menulis, innalillahi, kitab suci Al-Quran disobek-sobek menjadi alas buah-buahan. Saudi Arabia kini menjadi negara yang kembali ke zaman jahiliyah. Ya, katanya ini terjadi di Arab Saudi. Tapi kalau kita lihat di bawahnya itu Egypt ya, berarti di Mesir ya kawan-kawan. Ya entahlah di mana terjadi ini, tapi ini terjadinya di Arab. Di mana di sana lembaran Quran itu disobek-sobek atau digunting-gunting. Lalu lembaran Quran ini dijadikan alas buah semangka ya, alas buah semangka. Dan diprotes ya oleh seorang pria. Dia melihat, dia kaget ya, ternyata alas buah itu adalah sobekan atau guntingan, hasil guntingan Quran gitu ya, atau ayat-ayat Quran ya. Dan ini tentunya bikin heboh. Dan apa yang terjadi ini bukan hal pertama kali kawan-kawan ya. Bahkan kita pun dikagetkan oleh informasi beberapa tahun lalu ya. Bukan hanya disobek-sobek ya kawan-kawan, bahkan Quran itu ini di Arab ya, di Arab Saudi itu justru dibuang begitu saja dan diselokan ya, menutupi aliran air di selokan. Dan itu ditemukan di selokan sebuah sekolah, kalau saya nggak salah. Nanti saya akan tunjukkan informasi ini kepada kita semua. Ya, inilah realita keadaan kondisi yang ada di Arab ya. Bahkan katanya Arab ini kembali ke zaman jahiliyah. Dan kalau kita berpikir secara logika, menurut saya itu kan hanya kertas ya, hanya kertas. Dan ya kertas itu ada tulisan ayat-ayat Quran. Ya menurut saya bukanlah sesuatu hal yang perlu untuk kita menjadi sebuah penistaan ya. Ya ini kalau kejadiannya di Indonesia ini bisa penistaan agama kawan-kawan. Bahkan ini bisa demo berjilid-jilid ya. Ya, dan kita lihat apakah memang kondisi di Arab ini memang sudah semakin brutal dan mereka sudah semakin tidak peduli lagi ya dengan kitab Quran mereka ya. Dan saya akan tunjukkan juga kepada kawan-kawan semua sebuah video di mana Quran itu justru dibuang di selokan. Ya, sebelum saudara menyaksikan tayangan ini, jangan lupa di like, komen, dan bantu viralkan. Dan mohon terus support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan terima kasih, hari ini puji Tuhan kita belum ada penambahan saldo apa-apa ya. Oke, kita simak video. A large number of copies of the Holy Quran have been recently found. Ini ya sejumlah besar salinan suci Al-Quran baru-baru ini ditemukan dibuang dalam sistem drainase jalan in the street drainage system in one of the district of di salah satu distrik Taif, Arab Saudi melaporkan. Saudi Arabia report said, according to Tunisian data. Ya, menurut harian Tunisia Al Jazair, seorang anak kecil berusia 13 tahun menemukan salinan itu. The Al Jarida, a 13-year-old boy, found the copies and his father informed the police. Dan ayahnya memberitahu polisi. Footage of the copies of the Quran found in street drain.
Ya, rekaman salinan Al-Quran ditemukan pada saluran pembuangan ini. This was broadcast on NBC satellite network. Ya, disiarkan pada jaringan satelit NBC, memicu kemarahan di antara pemirsa. Sparking anger among viewers. This is not the first time. Ini bukan pertama kalinya penodaan Al-Quran terjadi di Arab Saudi. And desecration of the Quran happens in Saudi Arabia. In 2013, Pada tahun 2013, salinan Quran juga ditemukan dalam sistem pembuangan limbah di Taif. Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year in Saudi. Ya, pada akhir tahun ini, penghinaan pada buku suci dikutip oleh petugas penjara di Provinsi Al-Har. The holy book by prison officials in Al-Har province led to protests in different Ya, menyebabkan protes di berbagai bagian negara. parts of the country. In 2014, a Saudi Pada tahun 2014, seorang warga Saudi juga menemukan banyak buku suci Islam di tong sampah lagi di kota Taif. Ya, jadi ini kejadian berulang-ulang di kota Taif. 2013, 2014, ya. Dan berulang-ulang, kawan-kawan. Apakah mereka padahal kalau kita lihat Qurannya masih bagus-bagus loh. Apakah memang mereka sudah tidak membaca Quran, atau mungkin mereka sudah meninggalkan ajaran ini? Ya, kita nggak tahu, kawan-kawan, ya. found torn copies of the Islamic holy book and garbage cans again in the city of Taif. You see, Ya, ada mitos yang beredar, ya, katanya Quran itu tidak berani diinjak oleh kucing. Ya, ternyata mitos itu dibantah. Ya, ini ada kucing yang bolak-balik menginjak Quran, ya. you see, when the Muslims they say a cat cannot walk over Ya, Anda lihat ketika umat muslim mengatakan seekor kucing tidak bisa berjalan di atas Quran. the Quran, and then we check online and we Dan kemudian kita memeriksa online dan kita menemukan bahwa ditemukan ribuan dan ribuan Quran setiap hari. find that they found thousands and thousands of Quran every day, and every year Ya, dan setiap tahun ketika mereka membersihkan selokan. they clean the sewage. This is the sewage Ini adalah, ya, selokan di Arab Saudi. in Saudi Arabia. Banyak, ya, This is what selokannya, ya. people they find in the sewage. Ya, ini adalah apa yang ditemukan orang-orang di dalam selokan Al-Quran. Quran. You see it Anda lihat itu? in the sewage. Ya, Thousands of di dalam selokan ribuan Al-Quran mereka menyumbat selokan. Quran. They are blocking the sewage. So the cat cannot walk Sehingga kucing tidak bisa berjalan di atas Al-Quran. Mengapa? Karena Allah melindungi Al-Quran. over the Quran. Why? Because Allah protect the Quran. But Allah look like he is Tapi Allah tampaknya dia tidak punya kuasa untuk menghentikan Al-Quran pergi ke saluran pembuangan. not able to stop the Quran from going in the sewage. They fabricate videos. Ya, mereka membuat video rekayasa kucing tidak bisa injak Al-Quran. They just to make you believe in something is not Hanya untuk membuat Anda percaya pada sesuatu yang tidak nyata. exist. That Quran is protected. It's Bahwa Al-Quran dilindungi, itu adalah kitab firman-Nya Tuhan. the book of God. I know that will be Dan saya tahu itu akan konyol jika dia adalah seorang Kristen. Ia mengatakan bahwa kucing atau anjing tidak akan menginjak Alkitab. silly if somebody is a Christian. He says that the cat or the dog will not step in the Bible. I mean, why not? Maksud saya, mengapa tidak? Itu hanya seekor anjing. Manusia dapat menginjak-injaknya. It's a dog. A human can step on it. What? I mean, it's they are Yang saya maksud, mereka konyol. they are like a bunch of kids trying Mereka seperti sekelompok anak-anak yang mencoba menemukan sesuatu. to find something to prove to themselves Ya, untuk membuktikan kepada mereka sendiri terlebih dahulu bahwa kami Muslim adalah orang-orang yang mengikuti kepercayaan yang benar. first that we are people who follow the right belief. But the fact there's no proof they have. Tetapi kenyataannya tidak ada bukti yang mereka miliki.
And as you see, each time we talk Dan seperti yang Anda lihat, setiap kali kita berbicara pada umat muslim, apa yang jadi firman mereka? to Muslims, what they come with, they don't know what they are talking about. Mereka muslim tidak tahu apa yang mereka bicarakan. All what they know that the kuffar are the Semua yang mereka ketahui bahwa kufar adalah iblis. devil, America is Satan, Israel Amerika is adalah Satan, France is Israel Satan, adalah setan. big Satan, Ya, small Prancis adalah setan. Ya, bahaya setan, cucunya setan. Satan, England is Satan, the Christians are Satan. Ya, mereka mengatakan Inggris setan, Kristen setan, umat Hindu adalah setan. The Hindus are Satan, the Buddhists are Satan, everybody is Satan except us. Semua orang adalah setan kecuali kami para muslim. Kami adalah yang paling baik. Muslims, we are the good ones. We are the people of God. Kami muslim adalah orang-orangnya Tuhan. Sisanya adalah setan. The rest are satanic. Yeah, but women in their Ya, tapi wanita di negara mereka harus menutupi dirinya sendiri dari atas sampai jari kaki. Jika tidak, muslimah akan dilecehkan dan dikucilkan, diculik. countries have to cover herself from the top to the toes, otherwise she will be molested and kidnapped. A woman in their country actually Ya, seorang wanita di negara mereka sebenarnya bukan di Iran tetapi di Arab Saudi. Jika seorang wanita dia berjalan sendirian, dia akan diculik. this is in Iran, but in Saudi Arabia, if a woman she walk alone, she will be kidnapped. This is what Islam made out of you. Inilah yang Islam bentuk, menjadikanmu seperti apa. If Islam is a good is making good of you, Jika Islam membuatmu baik, mengapa seorang wanita yang harus pergi di jalan sendirian dia berisiko? why a woman she go in the street alone, she is a risk. Why? Where is the good Muslims? Ya, mengapa? Mana umat muslim yang baik? Why a Muslim woman she go in the bus? Everybody Mengapa seorang wanita muslim dia pergi dengan bus para Abdul akan menyentuhnya dan melecehkannya? will touch her and molest her. The women she go in the bus, she is Wanita yang pergi dengan bus dia tidak hamil, tetapi keluar dari bus dia sudah hamil, dan jadinya dia hamil 9 bulan di perutnya. pregnant. She go out of the bus. She is pregnant already, and she have 9 months in her stomach, in her belly. So what we Sehingga apa yang kita bicarakan selalu orang-orang muslim mencoba untuk menunjukkan kepada kita ya kemunafikan. what talk about always people who try to present to us hypocrisy, and hypocrisy is our flag. Dan kemunafikan adalah bendera kami. America is the devil, but Amerika adalah iblis, tetapi semua orang ingin pergi ke Amerika. everybody want to go to America. If we say right now to Muslims Jika kita mengatakan sekarang kepada umat muslim di Indonesia atau Afghanistan atau Pakistan, in Indonesia or Afghanistan or Pakistan, okay, we have everybody oke, semua orang diterima ke Australia, ke Amerika. Tidak ada orang yang akan tinggal di sana. is welcome to Australia, to America. Nobody will stay in there. All of them, they will go to the Mereka semua akan hijrah ke negara setan. shaitan country. This is the truth. Inilah kebenaran. Ya, itu kawan-kawan. Ya, mengenai banyaknya ya beredar video-video pelecehan terhadap Quran di negara Arab. Ya, seperti di video awal tadi ada sobekan Quran dan itu dijadikan alas ya buah semangka. Bahkan video beberapa tahun lalu ya viral juga di Arab, bagaimana Quran itu dibuang begitu saja di selokan, dan itu jumlahnya banyak. Ya, ada apa yang terjadi sebenarnya? Ya, dan tentu ini menjadi tanda tanya besar. Apakah memang? Tapi kalau menurut saya sih, seperti saya katakan tadi bahwa apalah artinya sebuah lembaran-lembaran kertas, ya kan? Ya, tapi ya beda ya. Kalau kita umat Kristen sih ya hal yang begitu ya kita anggap ya kalau memang sudah tidak dipakai ya, bahkan dulu kan ada viral juga itu ya, lembaran-lembaran Alkitab itu dijadikan bungkus pisang goreng ya. Tapi nggak apa-apa, lewat bungkusan pisang goreng itu mungkin akan ada orang yang membaca ayat-ayat Alkitab dan mereka bisa bertobat, kawan-kawan ya. Ya, itu kawan-kawan, dan itulah Arab Saudi kondisinya makin memburuk ya, dan makin banyak orang-orang Arab sendiri yang
tidak menghargai ya Quran mereka, dan mereka membuang begitu saja. Dan beda ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kawan-kawan ya, jangankan Quran ya, para Habib saja itu mereka cium kakinya, bahkan sampai rebutan air liur Habib. Dan ini videonya saya tunjukkan sebelum kita mengakhiri video kali ini. Ya, itu video terakhir untuk mengakhiri live kita. Silakan berikan komentar Anda yang waras, yang cerdas ya. Jadilah orang yang waras dan cerdas supaya Anda tidak mudah dibodohi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Salam waras, dan please support us Pavel. God bless you and bye-bye. Salam.